Ya, halo, kembali lagi bersama kita tim CV Mitra Bersama. Di video kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai berbincang-bincang hangat sih, mengenai customer, mengenai pemasangan dan lain-lain juga. Di sini saya bukan teknisi. Di video kali ini saya di sini akan menjadi host untuk mereka berdua menanyai tim teknisi dan menanyai salah satu tim marketing kita. Oke, lanjut sesi pertanyaan langsung saja. Untuk pertama kita akan menanyai Mbak marketing nih. Biasanya sih ya, kalau orang untuk menanyai awal-awal tanya itu kayak gimana sih customer kendalanya atau gimana gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau biasanya sih customer itu pertama saya tanyakan untuk kebutuhannya dahulu. Jadi kebutuhan customer tersebut mau yang bisa fingerprint, wajah, kartu, atau yang terbaru bisa pakai telapak tangan. Nah, untuk yang di musim pandemi seperti sekarang ini saya lebih sarankan ke itu sih biasanya ke yang bisa telapak tangan, yang bisa wajah, sama yang bisa pakai suhu. Kayak gitu sih. Jadi mungkin banyak sekali ya Iya. varian dari mesin CV Mitra sama ini. Biasanya sih yang paling basic itu mesin apa sih yang paling dicari untuk perusahaan-perusahaan yang merintis dari nol ke atas itu mesinnya kayak gimana? Yang paling banyak sih kalau yang basic itu ada yang tipe MBB FS50 sama yang MBB FS800 sih. Itu paling basic, sudah bisa fingerprint sama password. Itu sih, itu sangat cocok digunakan kayak perusahaan-perusahaan yang baru memulai gitu. Baru memulai ya. Iya. Meskipun hanya cuma fingerprint password tapi ya lebih aman pakai fingerprint ya. Soalnya kalau misalkan pakai password bisa ditip kan kalau gitu. Iya. Kendalanya nih Mbak, kalau misalkan ada customer yang apa kayak gitu mungkin bisa dicurhatkan atau diluapkan di video kali ini. Apa mungkin ego kayak gitu ya. Gimana mungkin bisa dijelaskan? Lebih ke kendalanya sih biasanya di harga sih, biasanya nego-nego gitu sampai sedapatnya yang dinegokan customernya gitu. Terus kayak biasanya berarti mbaknya ini kalau kemungkinan yang dihadapin itu orang HRD sama purchasing ya? Iya, paling sering purchasing. Paling sering purchasingnya, HRD-nya kemungkinan pas teknisi ya HRD-nya ya. Kalau purchasing mbaknya. Iya. Mungkin paling yang paling banyak nih yang dibeli dari mana nih? Misalkan mesin paling banyak terjual, best seller lah. Mungkin mesin apa gitu? Untuk di musim-musim seperti ini yang paling banyak sih yang tipe wajah, yang MBB SV Face Pro itu paling banyak dipesan sih, yang paling best seller. Sudah bisa wajah, fingerprint, sama bisa password. Iya. Atau sama ada satu lagi yang terbaru itu tipe MBB Mini AC Plus, itu sudah bisa untuk telapak tangan juga. Kemudian untuk scan-nya itu nanti kita bisa pakai masker gitu. Oh, sudah bisa pakai masker ya? Jadi lebih praktis sama lebih higienis juga. Yang pakai masker apa mesin itu aja atau ada yang lainnya gitu? Banyak sih, kita ada beberapa yang bisa pakai masker. Ada yang tipe MBB Face 40, kemudian ada yang tipe MBB Mini AC Plus, ada yang terbaru itu yang bisa deteksi suhu Speed Face, MBB Speed Face TI sama TD. TI sama TD. Mungkin ada perbedaannya Mbak, TI sama TD. Kalau yang Speed Face TI itu yang wajah aja biasa, kemudian bisa suhu juga. Kalau yang TD itu bisa thermal. Iya, thermal. Jadi bener begitu ya Mas Teknisi, kalau kan soalnya ini teknis banget ya kan ini marketingnya. Nah, untuk TI itu memang dia lebih cenderung dia di indoor sebenarnya. Karena pencahayaan mungkin butuhnya ya dia yang stabil. Tapi yang untuk TD karena ada kamera thermal, jadi di outdoor pun nggak ada masalah.
Kalau TD mini AC, Speedface TD itu kalau misalkan dipasang mungkin di mana nih? Biasanya sih rata-rata kita pasti di perusahaan kesehatan ataupun di bandara sekarang sudah banyak sih. Oh, soalnya kan dia suhunya mendeteksi Suhu badan suhu badan ya. Kalau misalkan kepalanya yang diusap pakai air kan yang bisa kelihatan deteksi, ya, karena dia Tapi, pakai kamera thermal. mungkin nanti ditunjukkan juga apa namanya kamera thermal itu kayak gimana dan yang ditunjukkan deteksi suhunya itu kayak gimana itu nanti ditunjukkan di video slide ini.
Oke, sudah. Mungkin sedikit itu aja sih kalau misalkan Mbak marketingnya, nanti ada yang saya tanyakan lagi. Sekarang kita langsung ke Mas teknisnya nih. Mas, kerjanya apa aja nih Mas? Untuk kerjaan kita di teknisi di CV Mitra Bekerja Bersama ini macam-macam sih mas, tapi lebih cenderung untuk ke customer kita pasti instalasi pemasangan pinjer, bisa akses kontrol sekalian ataupun CCTV. Di TV juga ya, bisa ya. Akses kontrol itu apa aja tipenya? Misalkan Kalau untuk akses kontrol kita biasanya tergantung permintaan customer, ada yang standar pakai finger ataupun password aja ataupun bisa wajah dan wajah kartu mungkin, ya wajah dan kartu. handle lock juga bisa berarti Ya betul, Handle lock kayak bisa. handle lock kayak di apartemen maupun hotel. Tipe penguncinya itu kayak gimana Mas? Tipe Kalau misalkan- penguncinya kita ada dua macam, yaitu untuk yang pertama yang untuk full kaca atau frameless itu kita menggunakan drop bolt, dan untuk pintu kayu maupun stainless itu kita biasanya menggunakan magnetic lock. Kalau misalkan kalian ingin lihat perbedaan magnetic lock sama trouble, mungkin akan ditunjukkan ke slide berikut ini supaya nanti kalian bisa tahu nih perbedaan apa sih M-lock atau trouble itu kayak gimana. M-lock itu magnetic lock, kalau trouble itu ya kayak gimana mungkin Drop bolt itu sedikit mungkin dia lebih apa ya? kayak bolt untuk mengunci. Ya, dia ada trigger masing untuk dia otomatis ngelock. Ya mungkin nanti lebih jelasnya akan saya videonya akan di samping ini.
Dropbox. Ya, oke. Tadi kan sudah kelihatan nih perbedaan dari M-Lock maupun apa namanya Dropbox kayak gimana, dan cara penggunaannya, dan cara untuk mengunci pintunya kayak gimana, dan cara untuk membukanya. Nah, sekarang lebih lengkapnya lagi. Mungkin kebutuhannya misalkan kalau misalkan pasang access control nih, itu apa aja sih? Kalau itu berarti ini yang user persiapkan sebelum Ya. pemasangan ya. Jadi untuk yang pasti kita butuh untuk sekedar foto dulu bagaimana kondisi pintunya atau pintunya terbuat dari apa, itu yang pertama. Oh, ini sebelum pemasangan Ya, sebelum pemasangan Kalau betul. pintunya dilihatnya dari customer itu kayak apa supaya kita pas teknisi ini Prepare-nya lebih mudah. Oh, Betul. gitu. Terus mungkin ada Terus untuk yang disiapkan yang pasti power, karena kita menggunakan power langsung dari PLN 220, nanti bisa pakai adaptor maupun UPS jika ingin di backup seperti itu. Kemudian kalau dari tadi kan segi access control nih ya. hmm, Kalau segi CCTV mungkin kalau CCTV kita pasti perlu survei sih, pasti untuk yang step pertama itu survei. Jadi menentukan titiknya berapa, terus mencocokkan kebutuhan kamera indoor atau outdoornya. Kemudian panjang kabel itu butuh berapa, seperti itu untuk kemudian CCTV. mungkin konektor gitu. Betul, untuk konektornya. Kalau misalkan nih waktu di apa namanya di lapangan ada yang kurang pas, apa yang Mas yang lakukan ya? Misalkan di foto kayak gini ternyata pintunya beda atau gimana, mungkin antisipasinya kayak gimana? Kita sih biasanya pasti kalau berbeda itu kita lakukan adjustment ya, dalam artian sedikit putar otak untuk agar bisa dipasang, meskipun tapi pasti dikomunikasikan dulu ke user bahwasanya pintunya ada kendala apapun itu. Betul. Tapi ada ya misalkan waktu pasang powernya nggak ada, atau waktu Ada. pasang kendala pintu atau gimana, mungkin bisa Bisa. diceritakan di mana gitu pasangnya atau Kalau masalah power biasanya kita terkendala di power buat AC-nya. Nah, biasanya itu jauh, orang bilang penempatannya jauh. Nah, bilangnya sudah ada tapi jauh, bukan dibilang jaraknya berapa. jadi kalau misalkan kalian yang lihat video ini mau pasang CCTV atau aset kontrol nih ya, mohon disiapkan apa namanya penempatan power sama penempatan apa namanya exit button dan Pintu fingerprintnya juga. ya, fingerprintnya. Iya. Iya. Oh ya. Fingerprint. Nah, tadi kan udah masalah tentang aset kontrol nih ya. Kita ke fingerprint aja. Kalau misalkan training nih, apa yang dipersiapkan, apa gimana, mungkin yang disiapkan untuk customer atau gimana? Untuk untuk kebutuhan fingerprint kita biasanya menyiapkan untuk penempatan softwarenya PC atau laptop yang pertama. Terus kemudian tergantung mesinnya. Nah, di kita itu mesinnya macam-macam. Ada yang pakai untuk penarikan datanya pakai flash disk maupun kabel LAN atau jaringan. Nah, itu juga bisa dikoordinasikan sama user mau kebutuhannya seperti apa. Dalam artian untuk datanya mau pakai LAN ataupun pakai flash disk USB seperti itu. Biasanya ada miss nggak sih antara marketing sama customer, kalau misalkan kan ada pasang nih, misalkan pasang di sini ternyata di sisi customernya belum siap apa-apa atau gimana, mungkin ada nggak? Ya, pernah terjadi juga, tapi kita biasanya agar tidak terulang, biasanya kita sendiri pun konfirmasi ke user. Dalam artian suruh menyiapkan apapun itu, kayak kalau fingerprint berarti ya PC atau laptop untuk softwarenya ataupun flash disk, biasanya itu sih ketiga benda itu ya. Flash disknya itu buat apa mas? Kalau flash disknya kita biasanya untuk tarik data, jadi ada fingerprint yang cuma bisa tarik data pakai flash disk. Nah, itu buat pemindahan data dari antara mesin ke komputer. Oke, gitu.
Gini nih, apa namanya, aplikasi yang disediakan dari CV Mitra Bersama ini untuk fingerprint itu apa aja? Untuk aplikasi software absensinya kita ada time attendance. Terus kemudian itu untuk yang ibaratnya lokal. Lokal aja nih. Ya, lokal. Kalau untuk yang bisa terpusat, dalam artian ini seandainya dia banyak cabang terus ininya terpusat, itu kita ada biotime. Ya. Nah, biotime ini dipersiapkan untuk Ahli publiknya juga Ya. mungkin ya, Ah, mungkin ahli publiknya dan isi server kemudian ya, betul. yang untuk diakses untuk klien lain. Oh, ya. Mungkin ada lagi servernya yang untuk yang lain, mungkin payroll atau apa? Kalau kita ada juga payroll standar untuk absensi. Standar sih, Ya, kalau standar Bawaan pengeluaran dari absensi. time attendance. Betul. Iya. Bawaan dari attendance. Seperti itu sih itu software. Untuk software yang Akses ya. Akses itu bisa akses namanya. Ada di. Oh ya. Kalau misalkan access control itu ada software sendiri apa enggak? Kalau Bisa access nggak? control Bisa nggak? ada tipe-tipe tertentu yang menggunakan software access control ya. Cuman kayak contoh kayak lift maupun mesin access control yang ingin dipantau langsung kayak di tempat-tempat kayak bank mungkin seperti itu sih. Itu pakai apa? Misalkan contohnya softwarenya. Oh, kalau untuk softwarenya kita pakai ZK Access 3.5 biasanya. Kalau yang misalkan nih kan fingerprint biasa itu kan ada fitur access controlnya juga. Betul. Nah itu kan bisa dipakai kan access control. Mhm. Nah itu bisa dikonekkan ke aplikasi time attendance atau yang ZK Access. Tergantung kembali lagi ke user sih. Dalam artian user ini mau dikonekkan seperti apa. Kalau untuk ZK Access ini sama sepertinya. Kurang lebih sama, dalam artian cuma perbedaan untuk yang time attendance ini lebih detail. Time attendance lebih detail. Betul. Oh jadi kan misalkan mungkin dibuat absensi, Absensi itu bukan betul, itu juga. terbang gitu. Ya, saya juga dengar. Apakah ada notif? Notif. Tapi gak lepas tuh. Enggak 20 menit guys. 20 menit kas lagi. Belum 20 menit. Oh masih 20 menit. Kan customer belum. Kan patron. Terus. Gak apa. Oh, iya. Iya santai deh. Kok dijelaskan Itu ZK Access ya, iya. Biro. Oke, tadi kan sudah dijelaskan nih tentang pekerjaan di Mas Teknisi ngapain aja biar kelihatan kalau misalkan Mas Teknisi itu juga bekerja juga untuk CV Mitra Bersama ini bukan Pak marketingnya aja ya, jualan aja. Saya juga Pernah pasang juga ya, pernah pasang. Mungkin bisa di ceritakan di mana pasangnya bersama teknisinya itu. Biasanya kalau untuk pembelian unit quantity sih kayak 10 unit atau 15 unit biasanya gitu saya ikut pasang sih. Maksudnya bukan pasang mesinnya, jadi ikut trainingnya. Mungkin training orang-orangnya ya, untuk pakai mesin fingerprint itu Ya, atau misalkan betul. training fingerprintnya Ya. atau training softwarenya mungkin ya. Ya, Kayaknya berarti bisa ya training softwarenya juga. ya bisa sih. Bisa. Gitu. Training softwarenya time attendance itu mungkin. Iya, yang time attendance. Tapi yang biota mungkin nggak bisa ya. Iya. Masnya mungkin diajari dulu. Biar bantu gitu maksudnya. Nanti saya yang Oh ya nih, kembali ke Mbak marketingnya. Produknya CV Mitra Bersama ini mungkin bisa dijelaskan secara rinci nih apa aja mungkin dari fingerprint atau Jadi di CV Mitra Bukan Bersama ini ada beberapa produksi, nggak hanya mesin absensi aja. Jadi ada mesin absensi, kemudian ada patrol guard untuk satpam itu,
kemudian ada CCTV, kemudian ada di sini, kemudian ada akses kontrol juga. Nah, kalau dari mesin aksesinya itu dijelaskan gimana? Boleh mungkin aksesnya apa aja gitu mungkin. Kalau dari tipe-tipenya itu banyak sih. Ini ada yang kebutuhannya dari fingerprint sama password aja, kemudian ada yang bisa wajah, ada yang bisa kartu, ada yang bisa telapak dan suhu sih. Kemudian Oke. yang paling bestseller mungkin Boleh yang paling bestseller ada yang tipe MBB FS50 itu yang paling biasa sama FS800. Kemudian untuk yang wajah yang bestseller ada yang MBB SV Face Pro, Mini AC Plus. Kemudian untuk yang sumbu itu ada juga yang MBB TDM 95E sama Speed Visibility. Oke, mungkin tipe-tipe yang disebutkan Mbak Marketing ini mungkin kita tunjukkan ke slide setelah ini ya. Soalnya nanti kalau misalkan Mbak Nyanyi ini ngomong tanpa ada kabarnya kan nanti bingung ini mesin apa atau gimana ya. Mungkin setelah ini akan kita tunjukkan. Oke?
Nah, tadi kan sudah diperlihatkan nih ya produk-produk yang mungkin bestseller banget di salah satu tipe wajah atau fingerprint yang tadi Mbak marketingnya dilihat. Apa yang disebutkan tadi sudah dilihatkan bagaimana itu spek-spek mesinnya atau gitu, atau gambar-gambar mesinnya juga. Sedikit ini sih Mbak ya. Untuk spek nih, mungkin Mbaknya juga ngerti. Spek ADMS itu mungkin di tipe mesin apa aja sih Mbak? Kalau untuk yang bisa fitur ADMS itu ada di tipe MBB 800, kemudian ada di MBB 100, kemudian ada di MBB SV Face Pro, MBB Face. Rata-rata untuk yang bisa wajah bisa support Sudah ADMS bisa semua. ADMS semua ya. Mungkin kalau misalkan penjelasan ADMS langsung ke Mas Eka isinya aja. ADMS itu kalau misalkan untuk orang awam nih, itu spek buat apa sih? Oke. Dari mesin fingerprint. Nah, untuk fitur ADMS ini lebih tepat untuk bisa difungsikan seperti untuk komunikasi jarak jauh, dalam artian dari tempat A dan tempat B ini beda kota ataupun beda pulau itu bisa terhubung. Kemudian kita biasanya pakai aplikasinya tetap pakai BeoTime untuk pengaplikasiannya. Nanti bisa terhubung jika sesuai dengan IP dari servernya itu Ya. ya. IP dari server dari BioTem. Oke. Jadi mungkin seperti itu ya penjelasan dari ADMS. ya untuk secara garis besarnya seperti itu. Garis besar. Jadi mungkin saya simpulkan sedikit garis besarnya untuk ADMS itu adalah fitur dari fingerprintnya supaya misalkan sisi pihak cabang itu di Surabaya, untuk yang pabriknya ada di pusatnya ada di Jakarta. Jadi si pusat bisa menarik data dari Surabaya langsung Surabaya ke Jakarta. Jadi kemungkinan seperti itu sih. Uh, Selain Tadi mesin absensi. oh iya. Oh ya, tadi kan setelah pembahasan penjualan mesin absensi aja. Dari sisi penjualan untuk akses kontrol nih paling banyak di mesin apa kan? Paling banyak itu jadi di akses kontrol itu ada dua tipe sih, maksudnya ada yang bisa untuk record, yang bisa untuk transaksi, sama hanya untuk akses keluar masuk aja. Nah, untuk yang hanya akses keluar masuk aja itu yang paling best seller biasanya ada yang tipe MBB 336, kemudian ada yang 600 EM, ada yang S8X. Dan kemudian untuk yang bisa record, yang untuk bisa transaksi itu ada yang MBB 200, ada yang wajah MBB SB Face Pro itu juga tadi bisa digunakan sebagai akses kontrol juga. Jadi untuk garis besarnya nih Mbak ya, hampir semua mesin absensi bisa difungsikan ke akses kontrol ya, yang ada speknya akses kontrol. Bisa support.
Gini, untuk misalkan patrol kuatnya nih, itu mesin untuk apa sih Mbak? Patrol kuat itu? Patrol guard itu untuk Gini aja teh Mbaknya nggak tahu teknis, Mas teknisnya aja, untuk tahu teknisnya. Nah, Untuk jawab aja sih Mbak. boleh. iya. Nah, untuk saya jelaskan kalau fungsi dari alat patrol guard itu jadi lebih ke sistem untuk pengawasan jalur patroli satpam atau security. Seperti itu sih untuk garis besarnya. Jadi mesinnya itu eh yang kecil itu ya di apa di checkpoint Ya, di checkpoint ke tiap titik atau pos masing-masing setiap waktu security jalan. Itu cara penggunanya kayak gimana? Untuk cara penggunaannya yang pasti kalau untuk patrol guard ada 3 item yang dibutuhkan, yaitu pertama unit, yang kedua itu tag ID atau ya tag ID atau tanda pengenal. Nah, yang ketiga ini baru checkpointnya. Checkpoint ini yang diletakkan di tiap pos masing-masing di jalur security untuk patroli. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama unit Atau mesinnya, Ya. mesin patrolnya ya. sebentar, sudah di ya. Ini ada gambar bukan? Nggak usah. Ada kan? Aku Kan? mau, Oh iya, aku takut oke. gambar. Masuk. Nah, yang pertama, step pertama ini dari unitnya. Nah, sebelum satpam atau security ini patroli, jadi untuk pertama dia scan tag ID-nya atau kartu namanya. Nah, kemudian setelah selesai scan, kemudian dilanjutkan ke tiap titik checkpoint yang sudah ditempatkan di tiap pos security Untuk jalur kelilingnya ya. ya untuk jalur kelilingnya. Oke, mungkin garis besarnya kayak gitu. Seperti itu. Si tag ID ini di apa namanya dikasihkan satpam satu-satu ya? Ya betul. Berarti. Untuk tag ID mewakili nama atau instansi nama perorangan. Nama dari perorangan satpam tiap satu kali. sendiri. Betul. Untuk softwarenya itu sendiri juga ya? Ya, Dari betul. tim attendance itu? Ya. Gimana? Untuk Patrol Guard ini memiliki software sendiri, yaitu softwarenya Patrol versi 6.0. Nah, ini untuk mengawasi juga. Jadi bisa ambil record untuk unitnya, bisa diambil recordnya. Jadi bisa kelihatan patrolinya sesuai titik atau enggak dan sesuai jam atau tidak. Oke, gitu. Kalau misalkan kalian mau lihat bagaimana sih sistem patrol guard itu kayak apa, ini ada video review dari customer kita ya, Ya. dari PLN, kalau nggak salah PLN Sulawesi atau Palembang. Ya, mungkin ya Palembang. dari sana-sana ya. Kita juga lupa, banyak sekali yang beli. Mungkin bisa dilihatkan videonya setelah ini, itu review dari klien kita. Oke. Tadi kan sudah dilihatkan juga nih penggunaan patrol kayak gimana dan review dari klien kita, dari datanya juga kayak gimana, untuk melihat datanya kayak gimana. Mungkin banyak ada tambahan dari patrolnya untuk penjelasan dari patrol itu sendiri. Untuk patrol itu juga ada bermacam-macam sih. Ada 3 macam. Ada patrol tipe MBB 8200 itu yang pakai checkpoint sama tag ID. Kemudian ada yang tipe MBB 8300 itu sudah ada fingerprintnya, jadi tidak perlu pakai tag ID. Kemudian untuk yang satu lagi
itu masih model Amano, jadi modelnya manual tipe MBB PR 600 seperti itu sih. Oh, masih jual juga ya? Iya, Jadi yang untuk manual. yang patral manual itu. Iya. Itu yang pakai pengunci juga Ya, aja pakai ya. kunci. Jadi mekanisnya cuma kunci Iya, yang pakai aja. kunci. Jadi si mungkin bisa jelaskan gimana itu? Nah, untuk tem PR Amano Ah. PR 600. untuk Amano PR 600 ini jadi sistemnya yaitu tinggal checkpointnya itu berbentuk kunci. Jadi untuk security atau satpam yang patroli ke tiap checkpoint itu ada kunci masing-masing. Nah, kunci ini mewakili checkpoint atau pos. Jadi dari kunci itu ada nanti angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti jadi ibaratnya untuk jalur patrolinya wajib urut. Jika tidak urut nanti ketahuan waktu hasil laporannya. Oh, itu perlu pakai software atau enggak? Kalau untuk itu tidak perlu software. Jadi nanti langsung untuk laporannya nanti bentuknya langsung kertas print seperti itu. Oh, kayak normal gitu ya? Betul. Oke. Mungkin nanti video video untuk penjelasan 3 dari patrol tadi ada nanti video di setelah ini atau juga penjelasan video apa namanya Amano PR 600 itu.
Halo guys, bertemu lagi dengan saya di CV Mitra Berkat Bersama. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara penggunaan mesin patrol Amano 600. Mesin patrol Amano 600 ini digunakan untuk security ketika akan melakukan patroli di lokasi perusahaan kalian guys. Oke, langsung aja guys. Saya akan menunjukkan cara-caranya. Yang pertama, kita ambil dulu unit mesin Amano PR 600-nya. Oke, nah di sini ada keterangan cara membuka mesin ini dengan menggunakan kunci master. Ingat, untuk membukanya harus diikuti tanda panah ini guys. Tanda panah yang ada di sini jangan diputar berlawanan ya guys, karena kalau kebalik bisa mengakibatkan mesin ini akan rusak. Oke, ini adalah lubang kuncinya. Yang pertama kita buka dengan kunci master. Setelah kita buka searah jarum jam ke kanan, kemudian kita ambil kuncinya, baru kita buka. Kalau kunci tidak kita ambil guys, mesin nggak akan bisa dibuka. Nah, setelah kita ambil, oke, ini guys, dalamnya guys, tadi sudah dibuka, ada baterainya, kemudian ada tempat paper rollnya. Oke, nah, saya langsung aja guys ya. Kalau sudah dibuka, nanti bisa diatur pengaturan jam. Nah, ini adalah tombol untuk pengaturan jam, bisa bisa dilihat di sini guys. Nah, ini ada jam untuk menunjukkan waktu setempat. Oke, langsung aja kita balik. Setelah jam kita atur guys, cara mengaturnya itu bisa diputar sampai dengan jarum menunjukkan waktu setempat guys. Di sini juga ada tombol pengaturan tanggal. Nah, tanggal bisa dinaik-naikkan sesuai dengan tanggal sekarang guys. Oke, lanjut. Kalau sudah, mesin kita tutup. Setelah mesin kita setting guys untuk jam dan tanggalnya, di sini ada kunci station key ya guys. Station key ini untuk dipasang sesuai dengan lokasi titik yang dikehendaki oleh perusahaan guys. Jadi semisal dari perusahaan menentukan security itu harus keliling ke 5 titik. Jadi kunci ini ya dipasang di titik-titik yang sudah ditentukan oleh perusahaan guys. Oke, cara pakainya guys. Yang pertama, mesin di bawah guys, tentunya harus sudah dikunci dulu guys ya dengan kunci master. Setelah dikunci dengan kunci master, maka mesin ini akan dibawa security keliling ke lokasi perusahaan guys. Nanti ada tasnya, ada talinya guys. Ada talinya, contohnya seperti ini yang sudah dipasang tali. Nah, alat ini akan dibawa oleh security berkeliling ke lokasi perusahaan. Kemudian setelah security sampai di titik yang pertama guys, yang dilakukan adalah masukkan kunci yang ada di titik pertama tadi sesuai dengan nomornya ya guys. Kita masukkan kunci, kita putar. Satu kali aja putarnya, terus kunci kita lepas. Nah, kemudian security berjalan lagi ke titik selanjutnya, melakukan hal yang sama guys. Jadi kunci yang kedua dimasukkan lagi ke alat, diputar lagi sesuai dengan yang pertama, kemudian kunci kita ambil, kemudian melakukan lagi perjalanan ke rute selanjutnya sampai dengan security tiba di pos satpam atau tujuan akhir. Jika sudah guys, maka jadwal kunjungan dari security sudah selesai. Nah, untuk melihat hasil laporan itu jangan lupa kalian harus membukanya dengan kunci master yang sudah disediakan. Kunci master ini adalah paket ketika membeli mesin Amano ini ya guys ya. Oke, sekarang saya akan menunjukkan cara bukanya. Nah, kunci ini kunci master guys. Kita buka. Karena kalau tidak dibuka dengan kunci master nggak akan bisa dibuka mesinnya ini guys.
Oke. Nah, ini sudah terbuka. Nah, untuk melihat laporannya guys, kalian bisa lihat di sini guys, hasil printnya. Nah, ini bisa diputar sesuai dengan jumlah dari hasil kunjungan security tadi guys. Nah, di sini menunjukkan pukul, K itu adalah keterangan dari kunci atau key. Kemudian ada nomor-nomornya. Lah, nomor-nomor itu juga sesuai dengan jumlah kunci yang dipasang. Oke guys, sekian cara penggunaan mesin absen Patrol Amano 600. Jika Anda ingin informasi lebih lengkapnya, kalian bisa mengunjungi website kami yang ada di bawah ini. Oke guys, terima kasih untuk waktunya. Salam sukses buat kalian. Thank you. Ya tadi kan sudah dilihatkan 3 jenis dari patrol tersebut. Ada yang patrol yang tanpa fingerprint, ada yang patrol dengan fingerprint, dan ada juga patrol yang manual yang PR gitu ya. Cara paling biasa nih pemasangan PR 600 itu mungkin ada di mana, disebutkan satu aja. Oke, kalau untuk PR 600 kita ada di OJK Malang, kantor ini ya. Nah, untuk mesin patrol Amano PR 600 ini kita ada pemasangan kebetulan di kantor OJK Malang. OJK Malang. Di situ di kantor sama di rumah kepala dinasnya. Kepala dinas juga. Berarti kantor OJK Malang ini beli 2 mesin. Ya, 2 mesin dari PR 600 itu. Kalau untuk yang patrol fingerprint mungkin ada disebutkan satu juga di mana? Kalau untuk fingerprint yang patrol fingerprintnya itu kita kebetulan masih di Malang juga, yaitu lapas kelas 1 Malang. Wow, kelas 1 Malang ya. Untuk para penjaga lapas ya, juga. Untuk itu beli berapa itu di sana? Kalau di sana kebetulan 2 juga. Sama 2 juga. Untuk Malang 2. Dan itu pemasangannya mungkin cukup lama ya, karena di sana kan cukup besar. Betul. Kalau untuk titik total ada hampir 30-an titik. Hampir 30 titik. Itu mas teknisnya yang masang juga itu, bukan orang dari sananya. Ya, kita bantu support untuk pemasangan. Jadi kalian jangan ragu ya, misalkan untuk membeli produk dari kita insya Allah full support dari mas teknisi ataupun mbak marketing. Kalau untuk yang berarti kan kita sudah selesai membahas tentang patrol buatnya. Nah, ini saya mengulik untuk mas teknisi lagi nih. Mas teknisinya kalau misalkan lagi pasangnya nggak ada nih, itu kalau di kantor ngapain aja? Kita biasanya kalau di kantor kita full support untuk customer yang mungkin ada kendala. Jadi bisa untuk remote atau by phone-nya, kita biasanya untuk membantu itu sih rata-rata. Membantu itu. Ya. Rata-rata nih, untuk customer tanya itu paling sering itu yang apa? Misalnya lupa di ini, lupa sini. Kalau paling sering rata-rata kita pasti di software absensi, karena itu ibaratnya paling kompleks sih masalahnya. Paling kompleks itu ya. Itu kemungkinan lupa di mananya nih? Lupa cara di awal, mungkin pendaftaran user baru ataupun jam kerja baru yang menyesuaikan dengan kantor baru, seperti itu sih. Ataupun pergantian laptop laptop atau komputer, maupun HRD-nya ganti juga. HRD terkadang ya. Soalnya terkadang kan software absensi ini dipegang 1 bulan sekali. Nggak seminggu sekali atau 1 hari sekali. Soalnya kan laporan cuma 1 bulan sekali atau laporan absensi juga. Kemungkinan orang HRD atau yang adminnya pegang softwarenya itu kebanyakan lupa ya. Tapi kalau misalkan nih mesinnya itu emang bermasalah, itu alurnya kayak gimana?
Kalau mesin bermasalah biasanya kita komunikasikan user dalam artian kendalanya di mana. Nah, nanti kalau emang diperlukan yaitu bisa dikirim ke alamat kita, jadi kita nanti bisa pengecekan, terus kita konsultasi lagi ke user apa aja part yang diganti. Seperti itu sih alurnya. Oh, kemungkinan maksimal berapa minggu misalkan untuk setelah perbaikannya itu? Kalau per minggu tergantung titik berat kerusakannya juga sih. Nah, tergantung dari titik kerusakannya sih berat atau ringan. Jadi seperti itu. Jadi nanti pasti kita komunikasikan dan diusahakan paling cepat juga. Biasanya paling cepat juga karena kepuasan customer itu tujuan utama dari kita ya. Berarti kalian sudah tahu ya, nah, kalau misalkan masnya ini kalau di lapangan, kalau misalkan di telepon tentang untuk tanya-tanya, ya mohon maaf juga ya, Ya, betul. karena di lapangan kita yang mas teknisi, saya kan juga teknisi ya, jadi cukup lama balasnya karena kita lagi pasang. Kalau misalkan kita lagi di kantor, kemungkinan insya Allah kita cepat untuk penanganan kendala dari software absensi gitu ya. Itu yang saya spesialkan juga. Oke, dan satu lagi nih, yang mungkin paling apa ya, paling berkesan nih di NDP Mitra Sama ini. Banyak pernah dapat customer dari mana aja? Dari banyak sih kita, dari yang terbesar, dari yang mesin absensi dulu kali ya. Oke, Itu sudah kita pernah pasang di Kimia Farma. oke. Lanjut. Di Kimia Farma ya? Iya. Itu pasang apa? Pasang apa mas? Absensi di Ayo. Apa nih kan bisa pakai. Oh iya, absensi awakmu dulu. Absensi. Iku gak. Masih Iku iya kudu mantan kudu temen. Mending sebelum kabeh sih enak. Karena Kalau gampang. minggu itu dulu tekan. Contoh ikunya dulu paling besar itu. Oh iya. Sini apa? Pernah dapat di Kimia Farma, kemudian di Pokari Square juga, kemudian di Polda Jatim itu juga banyak. Oke. Oh pernah dipasang di Polda Jatim juga ya? Mungkin Iya. mas teknisnya bisa menambahkan untuk pemasangannya pernah di mana aja, mungkin Ya. lebih tahu nih ya. Soalnya jam terbangnya lapangan itu cukup tinggi sekali. Kita sih macam-macam sih. Rata-rata masih kita macam-macam sih. Ada di Total juga, Total Pasuruan. Kemudian ada di Polres Bangkalan, Polres Pasuruan juga. Terus kemudian ada di Dinas PU Surabaya, proses kontrol. Kemudian dan kemudian PDAM Sidoarjo, terus RSAL Surabaya juga, terus kemudian Mungkin yang perusahaan yang besar mungkin ada di mana? Pernah pasang di mana? Perusahaan yang besar atau Indofood atau gimana? Tak pernah. oh ya untuk Indofood sudah Yang itu yang di mana mas? di Pasuruan. Di Pasuruan juga. Di Pasuruan. Ya untuk Indofood Pasuruan, terus kemudian ada di Gardner juga, Di terus Sumber. PT Masindo juga, Masih ada juga. Pasuruan juga. Garuda Food mungkin pernah pasang di sana. Iya, di Garuda Food, Suntory Garuda Food kita juga pernah pasang di sana, tes kontrol. Akses kontrol nanti. Mm. Mungkin kita nanti slide-slide dari customer
itu pasangnya kayak gimana dan pasang apa aja ada di slide berikut ini. Customer kita mungkin cukup banyak sekali. Nanti kita slide-nya tampilkan di sini.
Ya oke, tadi kan sudah kelihatan nih customer dari JV Mitra Berkat Bersama itu eh, lumayan banyak juga ya, ada di pabrik besar. Misalkan saya contohkan dari Indofood juga, Sutori, PT apa namanya Pokari juga, Total, dan ya ada banyak lagi yang tadi disebutkan di awal video tadi. Eh, untuk pemasangannya nih kelihatannya cukup banyak banget ya, pemasangannya ada di mana aja, misalkan daerahnya itu mencakup mana aja nih JV Mitra Bersama. Kita mencakup seluruh Indonesia sih. Jadi kita juga punya rekanan di Jakarta, kemudian di Jawa Barat. Jadi kalau kalian misalnya lagi di luar Jawa Timur atau di luar Surabaya, tim kami support ke sana. Oke, Tim rekanan. ada rekanan juga ya di sana, di Jakarta maupun Jawa Barat maupun Jawa Tengah juga mungkin ada ya. Iya. Jadi kalian jangan khawatir misalkan mau beli produk dari kita atau mau support dari kita ke PT kalian masing-masing untuk pemasangan fingerprint ataupun akses kontrol di luar Surabaya, kita masih bisa support untuk kesana. Untuk akhir dari video kali ini mungkin banyak mungkin akhir dari video kali ini banyak mungkin mau menambahkan. Jika kalian berminat dengan produk-produk kami, bisa kunjungi web kami di www.mitrabukatbersama.com atau di www.mesinfingerprint.com atau di www.fingerprint.com. Dan kalau misalkan untuk butuh dari teknisi, support teknisi, nanti nomor marketing, baik marketing maupun teknisi ada di deskripsi YouTube ini. Sekian dari video kali ini, mungkin ada salah kata, mohon maaf ya, sekian dan terima kasih.